Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan hanya untuk orang-orang yang lagi mau belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Teman-teman, di video ini saya mau ngebahas salah satu requestan dari komentar-komentar yang udah datang ke channel saya. Thank you ya komentarnya, ditunggu banget komentar-komentar dari teman-teman dan pengen ngebahas apa supaya kita satu jalur gitu. Sekarang saya mau ngebahas yang namanya komunikasi organisasi. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah denger nih namanya jenis komunikasi organisasi, sudah pasti kita bisa dapat gambaran bahwa komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan is going to be called komunikasi organisasi atau enggak? Bisa jadi karena perusahaan juga merupakan sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa organisasi itu seperti misalnya OSIS, himpunan mahasiswa, iya betul, tapi kita juga bisa sebut bahwa perusahaan juga organisasi. Partai itu juga organisasi. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke parlemen, itu juga organisasi. Kita masuk ke sebuah tempat kerja ya, di media, itu juga organisasi. Sekarang kita mau ngebahas komunikasi organisasi menurut skemanya. Nah, di skema ini kita lihat komunikasi organisasi itu ada beberapa poin di skema ini. Ada komunikasi formal, ada komunikasi informal, ada komunikasi berbantu komputer, ada knowledge management. Yang pertama, kita bicara mengenai komunikasi formal. Sudah jelas kalau komunikasi formal itu bentuknya formal. Di dalamnya ada yang namanya jaringan rantai, kemudian ada jaringan roda, ada yang saluran. Jadi kalau misalnya kita bilang jaringan rantai, seperti rantai nih, lurus ya, dari komunikator ke komunikan, kemudian komunikan juga bisa menjadi komunikator, menyampaikan pesan lagi, begitu seterusnya. Nah, kemudian ada yang jaringan roda atau circular, dari pemberi pesan ke penerima pesan bisa menjadi pemberi pesan ke penerima selanjutnya, dan penerima pesan bisa menyampaikan pesan lagi ke pemberi pesan yang pertama. Kebayang? Kemudian ada yang seluruh arah, multi arah. Jadi dari satu pemberi pesan memberikan pesan ke penerima pesan, dan itu tidak satu arah begini saja, tapi bisa seperti bintang kejora gitu ya. Nah, kemudian ada komunikasi informal. Komunikasi informal apakah mungkin terjadi dalam komunikasi organisasi? Jelas mungkin saja terjadi. Karena tidak mungkin ketika kita berada dalam sebuah organisasi kita benar-benar fully formal, ya enggak? Sometimes pesan-pesan itu malah bisa lebih nyampe, bisa lebih terkomunikasikan ketika kita menggunakan komunikasi informal. Kemudian ada komunikasi yang tadi saya sebut, yakni berbantuan dengan yang namanya komputer atau teknologi informatika yang sekarang kita semua pakai kayaknya di masa pandemi ini. Ada yang namanya email, ada instant message, ada internet, extranet, dan video conference. Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin email, saya nggak perlu ngejelasin, teman-teman udah kebayang seperti apa. Kemudian instant messaging, kita semua kayaknya punya ya, mulai dari aplikasi WhatsApp, mulai dari aplikasi Instagram, dan semuanya itu ada instant messagingnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bilang video conference, siapa sih di sini yang nggak pernah pakai video conference? Kayaknya kita semua make ya, dari pagi sampai sore, mungkin nyambung lagi dari sore sampai malam, kita semua menggunakan yang namanya video conference. Nah, kemudian ada yang namanya knowledge management, di mana knowledge management ini dilakukan dalam sebuah organisasi untuk menyamakan persepsi. Yang namanya organisasi itu kan punya yang namanya visi dan misi dari organisasi. Nah, anggota dari organisasi tersebut tidak boleh lepas dari visi dan misi yang sama-sama disepakati di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian kita bicara selanjutnya adalah arah komunikasi dalam komunikasi organisasi. Ada downward, ada upward, ada horizontal atau lateral. Yang pertama kita bahas komunikasi ke bawah atau downward, dari atas ke bawah. Komunikasi yang dari atas ke bawah itu biasanya berbentuk instruksi, arahan, ajakan kerja, informasi kebijakan, prosedur kerja seperti apa, biasanya itu dilakukan oleh atasan ke bawahan. Nah, kayak misalnya kalau teman-teman kebingungan itu kayak gimana sih atasan ke bawahan?
Dalam sebuah perusahaan tentu saja ada pemimpin perusahaan dan anggota perusahaan. Hal-hal yang berbau instruksi, hal-hal yang berbau kebijakan, hal-hal yang berbau ajakan itu biasanya disampaikan dari atas ke bawah, atau kita bisa bilang itu adalah komunikasi downward. Nah, sekarang yang kedua adalah komunikasi upward atau komunikasi ke atas. Dari komunikasi ke bawah yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau leader dalam sebuah organisasi, itu tentu saja akan ada feedback atau timbal balik dari yang namanya bawahan. Nah, feedback inilah yang dinamakan komunikasi ke atas. Kemudian ada komunikasi lateral atau komunikasi horizontal. Nah, di sini biasanya terjadi antara yang satu level, misalnya atasan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, ya, itu yang namanya komunikasi horizontal. Nah, sekarang kita bicara mengenai fungsi dari komunikasi organisasi itu sendiri. Yang pertama ada fungsi informatif, regulatif, persuasif, sampai integratif. Kalau misalnya kita bicara fungsi informatif adalah dalam hal ini informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Hal ini bersifat informatif, namanya juga fungsi informatif ya, karena dalam hal ini organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Nah, kemudian dalam hal ini seluruh anggota dalam organisasi tentu saja akan mendapatkan informasi yang banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi regulatif atau fungsi aturan. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Tentu saja dalam sebuah organisasi itu ada peraturan, ada segambreng yang namanya aturan-aturan yang harus disepakati bersama. Makanya dalam komunikasi organisasi ini ada yang namanya fungsi regulatif. Dalam hal ini atasan-atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Makanya tadi saya sebutin ada yang namanya informasi ke bawah atau downward communication. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi ajakan atau fungsi persuasif. Dalam hal ini sebuah organisasi tentu saja memiliki harapan yang ingin dicapai, memiliki goals yang ingin dicapai. Nah, dalam hal ini tentu saja mempersuasi anggota organisasi untuk meraih goals-nya. Fungsi yang terakhir adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Pelaksanaan komunikasi ini dapat menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasinya. Jadi intinya dalam hal ini seluruh fungsi akan mendukung yang namanya visi dan misi dari organisasi itu sendiri. Oke teman-teman, gimana mengenai fungsi komunikasi organisasi, terus udah gitu jenis-jenis komunikasi dalam komunikasi organisasi. Oke, semoga teman-teman masih tetap penasaran, masih pengen nanya-nanya lagi, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!